sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini adalah ya amal soleh yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, karena seorang ketika dia melakukan amalan ya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun amalan kecil tersebut akan Allah Subhanahu wa taala besarkan, lipat gandakan pahalanya. Ya, lipat gandakan pahalanya sebagaimana yang kita tahu dalam hadis, ya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala orang tersebut antara 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, ya bahkan lebih dari itu. Ya, oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah ya nikmat ini, ya memuji Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hambanya senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan juga termasuk adalah istiqomah kita ya. Istiqomah yang kita harap-harapkan yang membuat Nabi Sallam lebih cepat tumbuh ubannya ya karena sebab istiqomah. Syayyabatni sya'ri hudun wa akhwatuh. Ya, istiqomah inilah ayat yang menjelaskan tentang istiqomah surat Hud. Ya, fastaqim kama umirta, Allah berfirman, ya istiqomahlah engkau wahai Muhammad atas perintah yang telah diperintahkan kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda sebagaimana kita sebutkan di atas, inilah yang membuat ubanku lebih cepat tumbuh. Ternyata kaum muslimin, istiqomah tersebut Allah Subhanahu wa taala perhatikan bagi seorang hamba yang istiqomah, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala padanya ya dalam keadaan yang dia sakit atau musafir yang dia tidak bisa melakukan amalan tersebut ya mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaannya. Oleh karenanya ini kabar gembira bagi orang-orang yang diberi ujian Allah Subhanahu wa taala sakit. Sakit apapun dia ya. Misalnya sakit yang tidak menyebabkan dia uzur, ya sakit yang menyebabkan dia mendapat uzur untuk tidak datang ke masjid, seperti penyakit stroke, penyakit yang lainnya, ya. Ini adalah kabar gembira. Kalau dia masa mudanya, dia semangat menunaikan sholat berjamaah, ya, dan amalan-amalan yang lainnya yang dengannya dia istiqomah, Allah Subhanahu wa taala hitung pahala sebagaimana kebiasaannya. Oleh karena jangan bersedih, ya, jangan bersedih. Ini karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi seorang hamba ya dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini adalah perkara tentang istiqomah. Ya, nanti kita akan sebutkan bagaimana keajiban, keanehan dan kemuliaan seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin, perkaranya semuanya menakjubkan kepada orang-orang mukmin tersebut. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur dan itu adalah kebaikan. Dan ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka pun baik baginya, pahala baginya. Semuanya mengandung kebaikan. Ya, bukan ketika dia sabar, maka ya ujian yang Allah berikan bagi seorang hamba baik dari kesedihannya, kegundah-gulaannya, ya kemudian kesakitannya, ya rintangan dalam dakwah, rintangan dalam hidupnya, hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu lahu min khatayahu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan semuanya itu sampai duri yang menusuk dirinya, semuanya itu menghapus dosa-dosanya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia ya mendengar Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Naml, ya semut ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan bersama pasukannya, semut dan yang lainnya, ya, pasukan dari bala tentaranya jin dan manusia serta para binatang ya. Maka qalat namlatun, berkata ya pimpinan atau ratu semut, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman junuduhu wa hum yashurun. Wahai para semut, ya ayuhan namlu, an-naml adalah isim ma'rifah ya, bukan isim nakirah. Isim ma'rifah itu yang menunjukkan benar-benar yang merasa sebagai semut. Artinya betul-betul semut, bukan semut KW gitu ya. Artinya semut beneran. Kecuali kalau dia tidak pakai alif lam ma'rifah, berarti sifat seperti sifat semut. Ini betulan semut. Wahai para semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, rumah-rumah kalian. Jika tidak, maka akan diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya, wahum la yashurun, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Maka pada bersama dhahikan min qawliha. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam Allah anugerahkan paham terhadap ya bicara semut. Maka apa yang dikatakan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amal salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dia langsung bersyukur kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah. Ya Allah, karunikanlah kepadaku agar aku senantiasa ya mensyukuri nikmat-Mu, ya bimbing aku dan kepada kedua orang tuaku
ya, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu bersama orang-orang yang saleh. Dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam, tatkala ya pasukan jinnya, ini pasukan dari pasukan kaum muslimin dan para jin, ya, yang dengannya ya mampu memindahkan kerajaan Ratu Bilqis, ya, kerajaan Ratu Bilqis. Berkata ya syaitan dari jenis jin, ya, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Aku akan datangkan, kata jin ibrit, kerajaan Ratu Bilqis sebelum kau bangkit dari tempatmu. Qabla an takuma min maqamik, sebelum kau bangkit dari tempatmu. Kemudian berkata orang yang saleh yang Allah beri ilmu tentang Alkitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaihi tarfuk. Aku akan datangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kejapan mata. Tatkala Sulaiman alaihissalam melihat ya kerajaan Ratu Bilqis berada di hadapannya, dia bersyukur kepada Allah. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur akfur. Ini adalah ya ujian yang Allah berikan kepadaku. Apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau kufur nikmat? Ya, artinya Nabi Sulaiman alaihissalam ya pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kaum Subhanahu wa taala, hendaknya kita berdoa kepada Allah, sering membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mudah dalam segala mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan pemahaman. Ya, pentingnya pemahaman terhadap agama itu penting, Pak, subhanallah. Ya, sangat penting. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang kita sering sampaikan, sebut hadis tersebut yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Mughira Al-Mardiz Al-Bukhari, dan juga Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Nasaburi, kita kenal dengan Imam Bukhari Muslim. Ya, hadisun ma yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada seorang hamba tersebut fakih, kebaikan, ya, kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia kepada agamanya, subhanallah. Akan fakihkan dia kepada agamanya. Fakih artinya paham terhadap agama tersebut, agama Islam, terhadap syariat Islam, sehingga dia paham betul mana halal, mana haram, mana subhat. Wa haditsun nabawiyyun syarifun. Ini hadis yang mulia an-nabawi. Kabar dari Nabi SAW, ini adalah di antara salah satu wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul. Ada, karena wahyu ada dua, Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Yakni anna alamata iradatillahil khaira li'abdi ma hiya li'abdin ma hiya ayarzuqahu fahman amiqan fid din. Karena di antara rezeki yang Allah berikan bagi seorang hamba tersebut adalah pemahaman yang dalam. Pemahaman yang dalam, kefakihan, sehingga dia tidak mudah dalam mengkias sesuatu ternyata bukan kias, atau kias batil. Atau kias batil. Contoh misalnya Nabi SAW melewati kuburan. Nabi SAW mengambil apa? Pelepah gitu ya. Ya, pelepah gitu ya. Maka fasyaqqa huma nisfain. Maka Nabi SAW membelah dua. Ya. Diletakkan di kuburan masing-masing. Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Sungguhnya keduanya diazab Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah diazab kedua kubur ini melainkan dosa yang dia remehkan, dia sangka itu adalah dosa kecil. Dan riwayat Al-Bukhari tambahan fa innahu lakabir, sungguhnya yang dia anggap itu dosa kecil ternyata bisa dosa besar. Apa itu? Amma haduma, yang pertama karena tidak istibro, tidak memperhatikan masalah kencing. Ya, tidak memperhatikan masalah kencing. Ya, kadang-kadang orang kencing dia nggak perhatikan najisnya. Ini ternyata banyak azab kubur, Pak. Sebab ini, ya, kita kencing kadang najisnya kesana kemari gitu. Kecuali yang udzur, ya, ini jangan dipahami, nanti ada yang salah paham lagi, Pak, ya. Maksudnya ini ya yang tidak ada udzur maksudnya. Kalau yang ada udzur seperti dia sakit, maka ada fikih lain. Ya, kalau itu penyakit misalnya sulusul baul yang dia kencing terus, ya kan? Maka dia bersihkan, kemudian dia berwudu, kemudian kencing terus, maka ini nggak masalah karena ada udzur. Sama seperti orang yang habis dioperasi. Ya, operasi apa namanya? Kolostomi ya. Mana sih ya? Khalid, mana Khalid? Ada Khalid ya? Ya, betul ya? Kolostomi ya? Lupa anak sudah. Gitu ya.
Nah, itu kan kotoran keluar ya kan? Nah, ini udzur. Juga seorang hamba yang dia ketika berwudu, kita tahu bahwasanya syarat di antara sahnya sholat adalah wudu. Tidak diterima sholatnya tanpa wudu. Kemudian ketika ada orang sakit, dia nggak ada yang membantu dia berwudu, ya kan? Kemudian dia nggak bisa bangun, maka dia sholat dalam keadaan tidak berwudu. Wah, subhanallah, ini fikih ma'ruf. Indana. Ya, dia nggak bisa tayamum, dia artinya nggak bisa apa-apa sudah. Ini dalil menunjukkan kalau orang itu masih sehat, masih berakal, wajib baginya sholat. Ini sudah balik. Ini ya. Ini pemahaman Mikon. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang yang dia membantah Ustadz mempunyai tim misalnya. Contoh, nggak boleh Ustadz punya tim. Padahal Ustadz kibar kita punya tim. Ustadz Muflih punya tim, Ustadz Firanda punya tim. Yang semua tim tersebut adalah mengkhususkan untuk mengurus Ustadz tersebut. Bahkan dalam satu daerah banyak tim. Ustadz masing-masing. Nggak boleh Ustadz. Ya, kata sebagian Ustadz mengatakan, ada Ustadz yang mengatakan, nggak boleh Ustadz. Ya, beda dengan seperti contohnya kami berdakwah misalnya di lapangan poli misalnya. Untuk tim poli. Ini karena di daerah itu tidak ada yang semisal dengan dakwah seperti dakwah saya. Adapun dakwah antum, itu ada yang sama. Jadi nggak boleh. Ini kias batil, Pak Subhanallah. Kias batil. Padahal dakwah itu dimanapun berada. Dengan model apapun selagi kita menjadi syariat, maka halal. Maka ini dianjurkan. Ya, sebagaimana seorang hamba, dia semangat dalam berdakwah, man dalla ala khairin falahum itu ajri fa'ilihi. Agar dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya. Banyak kias-kias batil. Banyak juga orang yang pengajar juga kadang pemahaman Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang salah paham, kadang salah fatwa. Ini karena istijal. Bisa karena dosa-dosa, bisa karena istijal, buru-buru, sehingga menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Dulu pernah ada yang berfatwa, ya, berfatwa tahu tape ya Pak? Tape itu haram karena ada mengandung alkohol. Pak ya subhanallah, sehingga ada Anda dengar kabar satu tempat gitu ya dibuang, Pak ya subhanallah. Korban fatwa sesat. Ya, ini luar biasa, ini karena ahlu sunnah. Ya Ustadznya ahlu sunnah karena ilmu yang tidak dalam sehingga menimbulkan kemudorotan. Padahal tapi luar biasa, sayang, tapi ketan lagi. Ini anak suka itu. Lempar aja ke kita habisin insya Allah. Kasihan, tapi sekarang udah rujuk Ustadz tersebut. Ini contoh-contoh. Oleh karenanya, kalau antum tidak tahu, jawab, wallahu a'lam bishawab. Jangan kias-kias yang kias batil. Karena antum akan ditanya nanti di akhirat. Ya. Satu contoh misalnya seorang berdakwah yang bukan yayasan dari yayasan tertentu. Dia berdakwah di satu tempat yang tidak pakai yayasan. Kemudian dikatakan apa? Menyimpangnya. Wah, subhanallah, ini dakwah hizbi. Itu udah jelas, jelaskan oleh Ustaz Abdul Aziz. Ya, ahlu sunnah nggak bisa lepas dari pemahaman tersebut. Minas salafiyin. Artinya tidak terikat dengan sesuatu. Dakwah, ya tentunya dengan izin wilayah tertentu ya. Bukan mengambil haknya orang atau jadwal orang, adab yang diperhatikan. Maka tanpa izin yayasan, tidak masalah. Menandakan kita ahlu sunnah bukan hizbiyun minal hizbiyin. Waliyadzubillah. Coba lihat ya yakni anna alamata iradatillahi alkhaira li 'abdin ma hiya ayarzuqahu fahman 'amikan fid din. Pemahaman yang luar biasa yang Allah berikan bagi seorang hamba, pemahaman yang dalam, laisa mujarrada hifzin, bukan hanya sekedar hafalan fa subhanallah. Bal fahmin li muradilnahi minal awamir wan nawahi, melainkan pemahaman yang begitu dalam tentang perkara perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza Allah jika ingin mencabut ilmu, ya itu bukan dicabutnya dari dada-dada kaum muslimin fisudur, bukan. Walakin Allah yaqbidu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi ilman. Diwafatkannya para ulama sampai tidak ada lagi orang yang berilmu, sehingga orang-orang menyangka dia berilmu, dia ustaz dan berilmu, maka fasuilu bi ghairi ilmin fadallu adallu. Dia ditanya dan dia menjawab tanpa ilmu, maka yang terjadi apa? Sesat menyesatkan.
Maka kalau kita nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Maka kadang-kadang afwan, anak kadang kalau ditanya, kadang lama jawab. Ya, kadang kita di jalan, ya kadang kita sibuk ya. Ya kadang kita mencari dulu fatwa ulama dan yang lainnya. Ahlus sunnah itu mudahnya gampangnya yang selamat adalah copy paste dari perkataan ulama terdahulu. Itu lebih aman. Sehingga kuat-kuatan baca kitab aja. Baca fatwa ulama. Itu lebih enak. Ya lebih selamat. Jangan antum bikin-bikin yang lain gitu lebih. Makanya Afwan di antara kelebihan Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Asy-Syafi'i itu kalau tidak ada nas yang jelas daripada beristihad, karena istihad itu kadang salah kadang benar kan, mendingan beliau mengambil hadis yang dhaif. Subhanallah, itu minimal mengagungkan hadis beliau. Minimal mengambil hadis yang dhaif, ada landasannya meskipun lemah, daripada kita mengambil hukum dengan pemikiran sendiri. Walaupun beliau sudah tingkatan mustahid ya, tapi sampai demikiannya. Ini untuk kehati-hatian. Makanya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal lebih digandrungi ya, karena dia adalah termasuk ulama mazhab mutaakhirin yang belakangan. Sehingga biasa kalau ulama mutaakhirin belakangan itu menyempurnakan ulama-ulama sebelumnya ya. Sehingga seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, kitabnya Fathul Bari dan yang lainnya lebih digandrungi daripada ulama yang lainnya yang sama-sama mensyarah kitab yang sama Fathul Bari. Ya Allahu a'lam bishawab. Maka wa yakunu hadzal fahm dafi'an lil amal, maka pemahaman tersebut yang Allah berikan rezeki bagi seorang hamba memudahkan kuatnya dia dalam beramal saleh. Ternyata pemahaman itu mempengaruhi seorang hamba mudah dalam beramal saleh. Karena seorang ketika dia tahu ini keutamaannya luar biasa, ya kan? Ketika dia, misalnya ketika dia sakit, dia nggak sedih, walaupun dia tidak bisa sholat jamaah, contohnya dia nggak bisa sholat sunnah dan yang lainnya, tapi karena masuk masa mudanya dia semangat, dia nggak sedih. Karena dia dihitung pahala sebagaimana kebiasaannya, yang ada adalah kesabaran. Subhanallah, ini makanya kita ajak pada, tentunya nasihat ini untuk kita pribadi ya, untuk supaya kita bangkit dari ya kelemahan ya menuju kepada kesemangatan. Semuanya tujuannya demikian ya. Oleh karenanya jangan ada yang tersinggung ya. Waliyadzubillah. Maka wa huwa dalilun ala fadlit tafaqquhi wa annahu min alamati sa'adati wa anna man lam yatafaqqah fihi faqad harima min hadzal khairil azim. Kepahaman itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba ya tidak faqih, ini adalah alamat bahwasanya dia tidak saadah, tidak bahagia. Kebalikannya, kalau Allah berikan dia pemahaman ilmu, maka dia adalah tanda kebahagiaan. Kalau tidak diberikan pemahaman ilmu, sungguhnya apa? Faqad harima min hadzal khair al-azim. Maka Allah haramkan dia, halangi dia dari kebaikan yang begitu banyak. Maka kita sering membaca doa ya. Ya, membaca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli dan yang lainnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fal wajibu ala talibil ilmi ay yukhlisa ya niyatahu fi tahsili hadhil ulum. Oleh karenanya seorang hamba wajib bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena niat yang lurus itu Allah akan mudahkan dia diberikan pemahaman ilmu. Kalau niatnya nggak lurus, dia akan susah dalam memahami ilmu. Ya. Qasidan bidzalika wajh Allah taala. Maksudnya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan, yakni Sufyan Ats-Tsauri maksudnya, ma syai'un akhwafu 'indi minhu yakni al-hadits wa ma min syai'in ya'diluhu liman aradallahu bihi. Tidak ada sesuatu yang aku takuti melainkan hadis. Apa maksudnya? Para ulama itu kalau menimba ilmu agama nggak seperti kita, dari misalnya paling jauh misalnya dari Juwata ke sini, enggak. Itu dari negeri satu ke negeri yang satunya terus berjalan kuda, berjalan kaki kadang sampai habis bekal-bekalnya, bahkan ada yang pingsan, ada yang telanjang habis pakainya dijual. Oleh karenanya para ulama hadis menyebutkan man talabal hadits faqad aflasa. Siapa yang dia menimba ilmu hadis, sungguh dia bangkrut. Kenapa? Karena banyak modal yang harus dikeluarkan. Faisal. Untuk apa? Fi sabilillah, fi talabil ilm al hadis, untuk menimba ilmu hadis. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, ini ulama hadis yang jutaan menghafal hadis, ribuan menghafal hadis. Tidak ada sesuatu yang aku lebih takutkan di sisiku melainkan apa?
hadis. Kenapa? Karena sudah capek-capek, ya kan? Harta banyak habis, keluar daerah, keluar negeri, pindah negeri satu negeri satunya, capek-capek. Kalau ada riya, ada sum'ah, ada ujub, habis semuanya. Subhanallah. Dan sudah menghafal hadis, ternyata nggak paham tentang apa yang dicatat, dia hafalkan. Ini yang aku takutkan juga, Pak. Subhanallah. Atau ketika sudah menghafal hadis, menulis hadis, nggak mampu mengamalkannya, ini juga musibah. Subhanallah. Makanya para ulama itu dari ulama hadis menyebutkan apa? Kami memohon pertolongan kepada Allah, nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Kami mohon pertolongan kepada Allah agar hafalan kami mudah, dimudahkan Allah dalam menghafal hadis, itu kami mengamalkan hadis tersebut terlebih dahulu. Ternyata tifa untuk mudah hafal itu kita ngamalkan sesuatu yang sudah kita tahu dari hadis tersebut. Itu Allah akan mudahkan hafalan. Subhanallah, para ulama demikian ya. Bukan untuk dihafal, untuk didebat, untuk mendebat orang, ya kan, untuk mendebat ustaz, nyala-nyalakan ustaz, ini ada penyakit di dalam hati. Maka banyak istighfar kepada Allah, ya, menuju kepada niat yang lurus, ya, semuanya kita, ya, karena kita tidak lepas dari ya godaan syirik kecil dan syirik besar, ya, karena sesuatu yang ristan, ya, syirik kecil dan syirik besar. Maka kita berdoa kepada Allah dan nasihat ini semuanya adalah untuk diri kita sendiri, ya, agar kita menuju kepada jiwa yang lebih lurus, niat karena Allah SWT. Adapun misalnya ya sudah terlanjur, ya, kita mohon ampun kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah. Maka seorang yang dia bertobat kepada Allah dengan syarat-syarat telah dipenuhi syaratnya, ya, maka kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu, seperti tidak ada dosa sedikit pun. Ya, syaratnya tiga, sering kita sampaikan, yaitu apa? Langsung meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, janji tidak mengulangi lagi. Kalau hubungannya dengan manusia, pernah dia jatuhkan di halayak ramai, dia pernah nasihati orang tersebut di halayak ramai, dia jatuhkan di halayak ramai, dia permalukan, halayak mau dibantah di halayak ramai, harus minta maaf. Kalau tidak akan berbahaya kelak di akhiratnya. Makanya nasihat-nasihat para ulama itu nggak nyebut person, nggak boleh. Kecuali kalau dia ahlul bidah. Adapun bukan ahlul bidah yang menyesatkan kaum muslimin, maka nasihat tidak menyebut nama. Maka ini untuk seluruhnya kaum muslimin. Ya, untuk seluruhnya kaum muslimin, dan kita bersabar dalam nasihat tersebut. Sebagaimana Imam Syafi'i menyebutkan, ya, di antara orang yang lurus niatnya, dia bersabar ketika nasihat tersebut menggores jiwanya, merasa kepada dirinya, maka dia bersabar. Nah, di antara tidak bersabarnya adalah apa? Ini bentuk kejahilan, kata Imam Syafi'i. Bentuk kejahilan. Ya, oleh karenanya sabar, dan ini adalah mengingatkan, dan ternyata ketika nasihat umum itu, ya, kita merasa itu nasihat untuk diri kita, dan kita merasa itu istilah kasarnya apa? Tersinggung, ya, maka itu tanda iman, kata para ulama. Di antara Imam Syafi'i, itu tanda iman. Dan harus bersabar. Tidak boleh teriak-teriak, boleh marah-marah. Ini tanda tidak sabarnya dia, dan tanda kebodohannya, dan tanda kejahilannya. Dan dia harus bertobat kepada Allah, istighfar, dan mohon maaf kepada ya, orang yang dia jatuhkan. Waliyadzubillah, dia halayak ramai. Ini ilmu, ya, amikon. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga kaum muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa ma min syai'in, ya, ya'diluhu liman aradallahu bihi, dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dalam pemahaman ilmu tersebut. Dan di antaranya, ya, keutamaan ilmu tersebut, seorang dia mengetahui tentang apa? Tentang masalah, ya, istiqomah. Tentang masalah istiqomah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perhatikan, ya, tatkala dia sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya, Allah hitung pahala sebagaimana kebiasaan. Oleh karenanya kita sering mengajak, untuk diri kita sendiri, kita semuanya mengajak di waktu, mumpung di waktu sehat, mumpung di waktu luang, semangat untuk beramal saleh. Anjuran dari para ulama seluruhnya. Maka disebutkan, ya, kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, ya, faminal ahadits ad-dallah ala kasrati turuq allati yatawassal biha ila al-khairi wal a'mal at-thayyibah as-salihah wa tahsil al-ujur. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amal-amal soleh dari jalan-jalannya, yang membuat kita semangat, ya, dari
ya pahala yang begitu besar, dan tentunya ya telah mendapatkan pemahaman yang amikan, yang dalam. Di antaranya adalah hadis yang dari Abu Musa al-Asy'ari dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'mal muqiman sahihan," riwayat Bukhari. Seorang hamba itu kalau dia sakit atau dia musafir, maka Allah tulis pahala sebagaimana kebiasaannya. Tobaqan, ya, toba'an hadza yakhruju minhul faraid. Ini menunjukkan sesuatu yang wajib. Li'annal faraid yajibu 'alal insani ay ya'malaha. Karena kalau sesuatu yang wajib itu sudah kewajibannya. Maksudnya apa? Amalan-amalan sunnah. Berarti kita dianjurkan untuk semangat melakukan amalan-amalan sunnah sebelum datang sakit atau datang musafir, ya. Lakin yadkhulu fi dzalika alwan an-nawafil. Ini menunjukkan warna-warna tentang sunnah. Maksudnya apa? Perkara-perkara bermacam-macam perkara sunnah. Ayo Pak, kita semangat nih menegakkan yang sunnah. Ya, menegakkan yang sunnah. Ini juga kabar gembira bagi orang yang diberi ujian Allah Subhanahu wa taala sakit. Ya, ketika dia masa mudanya rajin melakukan yang sunnah, maka Allah perhatikan pahala, ya, terus mengalir sebagaimana kebiasaannya. Bagaimana biar jangan sedih, ya. Makanya di waktu sehat kita untuk beramal saleh. Faida kana al-insanu min 'adatihi masalan ay yasuma yawman aw yuftira yawman aw yasuma al-itsnain wal khamis aw annahu min 'adatihi ay yusalli as-sunana ar-rawatib. Contoh misalnya seorang dia rajin menunaikan salat puasa sunnah, puasa Daud misalnya, atau amal-amal soleh yang lainnya, bahkan dia menunaikan salat sunnah rawatib yang mengiringi salat-salat wajib. Contohnya, ya, ayusalli sunan rawatib wa yuksiru minan nafil al-mutlaq wa yusalli qiyamal lail thumma safara aw marida faqtasara 'alal fardi faqat aw 'alal witri aw 'alal witri wa rak'atain al-fajr fa innahu yuktabu lahu fi kulli yawmin walau tala safaruhu aw maraduhu. Maka kalau dia rajin menunaikan amalan-amalan sunnah yang sebagaimana kita sebutkan di atas, ya, meskipun sakitnya berkepanjangan, kemudian dia musafir, safarnya berkepanjangan, Allah tulis pahala sebagaimana kebiasaannya. Ini penjelasan syarah hadis yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Khalid bin Utsman bin Sabat, syarah hadis, syarah kitab Riyadhus Shalihin min babi fi bayani kasrat turuq al-khair, ya, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya, ini tentunya membuat kita semangat juga untuk beramal soleh, apapun amal soleh. Misalnya contoh, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan doa seorang hamba tatkala dirundung kesusahan, maka perbanyak doa di waktu luang. Semua amal soleh di waktu luang, ketika dia sudah tidak bisa melakukannya karena udzur, karena sakit dan yang lainnya, Allah perhatikan amalannya, ditulis pahala sebagaimana kebiasaannya. Walidzalika lamma marida Ibnu Mas'ud baka. Inilah menyebabkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ahli tafsir, menangis ketika dia sakit. Kita ceritakan sedikit ya buat kita semangat nih. Fasalahu ba'du ashabi, maka bertanya sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Qalu, mereka berkata, hal tabki jaza'an minal marad? Apa yang membuatmu sedih, bimbang, gundah gulana dari sakitmu? Ya. Faqala berkata, la, tidak, bukan itu. Bukan sedih masalah itu, bukan sakit yang mikirkan sembuh nggak sembuh, bukan itu. Walakinnahu qad nazala bi fi waqti fatrah, bukan itu. Tapi yang aku perkarakan di waktu aku mudaku, di waktu aku fatrah, di waktu luangku. Ya, di waktu luangku, yakni fi waqti futurin minal a'mal. Tatkala di waktu masa muda aku ada waktu-waktu luangku, aku nggak full melakukan amal saleh. Luar biasa nih, Pak. Ini untuk semangat buat kita, ya, semangat buat kita. Maka lam yakun mujiddan fi dzalikal waqt fil a'malis salihati wasyam wan nawafil wal qiyam. Kenapa di masa-masa itu aku tidak banyak salat, tidak banyak puasa, ya kan? Tidak banyak apa? Salat malam. Wa ma asbaha dzalika faja'al marad. Sebelum datang sakitku, aku tidak semangat melakukan amal saleh tersebut. Ayo kita nih, Allah kasih kemudahan nih. Kasih kemudahan apapun, ya, amal saleh tersebut. Membuat kita semangat semua, ya. Ya. Fama yuktabu lahu illa ma kana mu'tadan lahu qabla al-marad. Yang semuanya itu Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan syarat ketika itu adalah kebiasaannya di waktu luangnya, di waktu kuatnya, di waktu masa fatrahnya, masa adanya waktu. Makanya Ibnu Umar berkata,
ketika Nabi SAW bersabda kepadanya, memegang pundaknya, Pak. Maka Nabi SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, jadilah di dunia seperti orang yang asing atau musafir. Maka Ibnu Umar yaqul, dari itu Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantiris sabah wa idza asbahta fala tantiril masa. Kalau engkau dapat waktu luang untuk beramal soleh di waktu sore, jangan tunda-tunda lagi waktu subuh. Waktu pagi dan sebaliknya. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fama yuktabu lahu illa ma kana mu'tadan lahu qabla al-maut fa hazna li hadzal sababi wa baka. Inilah yang menyebabkan dia sedih gitu. Dia sedih. Ya, dia sedih. Man minna yasta'shir hadzal ma'na idza marida. Siapa yang bisa berpikir seperti ini ketika dia sedang dirundung sakit? Nah, oleh karenanya banyak istighfar kepada Allah, karena istighfar itu, Pak, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu bertobat kepada Allah. Makanya dalam riwayat yang hadisnya dihasankan Al-Arnaud, ya, hadisnya hasan Al-Arnaud, yakni man aktsara minal istighfar, siapa yang dia banyak istighfar, ja'allahu min kulli hamin faraja min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan segala kesedihannya hilang. Allah hilangkan kesusahannya dan Allah beri rezeki dia dari arah yang enggak sangka-sangka. Istighfar nih, Pak, subhanallah. Istighfar tuh mudah ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau marah jangan istighfar, mau marah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah, tapi istighfar juga butuh karena mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Banyak istighfar, Pak. Antum naik motor, naik mobil, ya, kendaraan kan kalau dari Juwata ke sini kan lumayan tuh. Banyak istighfar antum. Antum Allah mudahkan rezekinya. Ya. Allah mudahkan rezekinya, Allah hilangkan semua kemudah gulanaannya, Allah hilangkan semua kesedihannya. Allah beri jalan keluar kesusahannya, Pak. Istighfar, ajib nih istighfar. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Isnani fis sayyarati aw fit tayyarati wasafiran. Ada dua orang dalam perjalanan. Entah dia di tayyarah ini pesawat, ya, atau di sayyarah di perjalanannya lewat pakai mobil, ya. Wasafiran, dia musafir. Hada yuktabu lahu faqat as-sunanu ar-rawatib in kana yusalliha. Dan semuanya akan ditulis pahala bagi salah seorangnya berbeda. Kalau yang satunya dia rajin salat sunnah rawatib, ditulis sebagaimana kebiasaannya, padahal dalam keadaan musafir dia tinggalkan kebiasaan salat tersebut. Antum kalau musafir kan tinggalkan tuh, itu sedekah dari Allah itu. Antum misalnya antum tidak sholat sunnah, antum tinggal sama sholat sunnah, kecuali 2 sholat sunnah yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan ketika dalam keadaan musafir. Apa itu? Sebelum subuh dan witir. Makanya sebagian ulama menyebutkan witir itu wajib, walaupun mendapatnya roji sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh dijadikan sebagai saksi orang yang meninggalkan sholat witir. Luar biasa, kita sering meninggalkan sholat witir, Pak. Ya, kita sering meninggalkan sholat witir. Maka kita sekarang mulai, yuk kita semangat nih amal soleh. Semangat terus. Nanti kalau kita sudah ada uzur yang kita sudah tidak bisa meninggal, atau kita lupa, atau kita masbuk, contoh nih, masbuk. Ya kan? Kita rajin sholat jamaah. Ya, ini pentingnya ilmu dalam. Jadi antum jangan sedih, tapi jangan disengaja enggak. Misalnya antum sakit kan tidak sengaja kan, misal jalannya lambat, sakit. Tapi kebiasaan antum seperti itu, sampai antum ke masjid tiba-tiba sholatnya sudah selesai, antum sholat sendirian, dihitung pahala sholat jamaah. Fa subhanallah. Istiqomah ini. Ada disebutkan dalam kitab Arba'una Faidatan min Salatil Jamaah, ada 40 faedah sholat jamaah. Ya, dulu pernah kita bacakan kitabnya di 613 nggak salah, di masjid 613. Karena pimpinannya mintakan bacakan kitab itu. 40 faedah sholat jamaah. Di antara disebutkan itu. Kalau kita biasa sholat jamaah, tiba-tiba kita tertinggal, misalnya kita ketiduran gitu ya. Tiduran ya. Yang bukan sengaja gitu ya. Misal kita sibuk, tiba-tiba ada tamu, kita lupa, enggak tahu, azan enggak dengar, tiba-tiba kita ke masjid, kosong, selesai sudah. Antum sholat sendirian, jangan pukul orang. Sholat sendirian. Kalau pukul orang nanti antum masbuk murattal namanya. Apa namanya? Masbuk apa? Masbuk murattal. Ya, ada gak istilah itu ya? Ya itulah yang kita lah.
Nanti ada orang mukul lagi masbuk. Dan dalam satu masjid nggak boleh dua imam. Nanti kalau yang satunya dirikan sholat juga jamaah, antum pukul orang jadi dua imam dalam satu masjid. Ini kemudaratan. Jadi yang benar antum jangan pukul orang. Kalau antum dipukul orang nggak apa-apa lah. Antum sholat biasa aja. Antum karena takut kalau antum misalnya antum ngikutin dia jadi imam terus, nanti ada orang di samping dia jadi imamnya dua, nggak boleh dalam satu masjid. Maka yang benar sholat sendirian atau sholat bersama para yang tertinggal juga. Jadi bikin jamaah baru. Maka antum ditulis pahala sholat jamaah sebagaimana bisa antum meskipun antum sholat sendiri. Ini keutamaannya. Ini keutamaan. Ayo kita semangat nih Pak Yusuf. Masuk waktu ya. Karena masuk waktu ya ini belum kita masuk ke minaji bid'ah. Tapi nanti lah. Soalnya ini mukadimah ya. Mukadimah artinya intinya kita semangat dalam beramal soleh. Ya, di lain waktu kita sambung ya bacaan kitab minaji bid'ah ya. Awal sudah masuk waktu yang mau salat kurangan. Akhir kata majlis subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.